RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar dari kawasan Jalan Sarnaru. Saya Gung Sene masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Kita masih di sesi wawancara pendengar untuk edisi pagi hari ini. Kita lanjutkan ke topik selanjutnya. Tim Taekwondo Manggarai Barat raih 14 medali pada Kejurnas Wali Kota Cup Surabaya 2026. Dan ya untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Basilius Sardi Jeramat. Ini selaku Ketua Pengurus Cabang Taekwondo Indonesia Kabupaten Manggarai Barat. Selamat pagi Pak Sardi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Sardi pagi ini? Kabar baik Pak. Oke, Pak Sardi, ini kami dari RRI Labuan Bajo ingin mengucapkan congratulations buat teman-teman atlet Taekwondo Manggarai Barat, Pak ya, ini yang sudah meraih 14 medali di kota Surabaya, Pak. Ya, terima kasih Pak atas kegiatan dan support. Iya, baik Pak Sardi. Ini bagaimana perasaannya Pak Sardi, perasaan tim dan juga Pak Sardi sendiri setelah berhasil membawa pulang 14 medali dari Kejurnas Piala Wali Kota Surabaya 2026 dan apa makna prestasi ini bagi perkembangan Taekwondo di Manggarai Barat sendiri Pak Sardi? Ya, selamat pagi. Jadi saya sebagai ketua sekaligus di Taekwondo Kabupaten Manggarai Barat dan bangga atas prestasi yang dicapai oleh anak-anak Taekwondo Kabupaten Barat. Jadi anak-anak yang tampil kemarin adalah gabungan dari dua tempat latihan, yaitu dari misalnya dari Taekwondo Club dengan dari Dagang Timur. Mereka adalah anak-anak Taekwondo Kabupaten Manggarai Barat yang lolos seleksi kemarin. Seperti itu. Dan di kesempatan ini kita tim dari Manggarai Barat mengirimkan total 31 atlet. Jadi kita bermain di dua kategori, kategori prestasi dan kategori semi prestasi. Untuk kategori prestasi seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, kita mendapatkan 14 medali. Seperti itu Pak. Oke. Ya. Iya, oke, baik. Dan kalau dilihat Pak, ini bagaimana persiapan yang dilakukan para atlet dan pelatih sebelumnya mengikuti kejuaraan nasional ini sehingga mampu meraih hasil yang membanggakan Pak Sardi? Terkait persiapan atlet Taekwondo Manggarai Barat, jadi kita persiapan kurang lebih 3 bulan dan sebagian besar atlet ini adalah merupakan atlet persiapan Popda NTT nanti tahun 2026 ini. Jadi kita datang ke sini sebagai uji coba dan mengusahakan anak agar mereka siap untuk mengikuti event-event selanjutnya. Oke, Pak Sardi, apakah hasil yang diraih dari atlet-atlet Taekwondo kita ini sesuai dengan ekspektasi Pak Sardi sebelumnya? Jadi memang target dari kita sebelumnya memang kita hanya meraih medali perunggu saja. Tetapi sampai di sini kita bermain sangat baik. Bahkan ada beberapa partai kemarin kita melawan atlet terbaik dari Provinsi Jawa Timur. Yang notabene mereka atlet yang berpengalaman dan sering menjuarai di kelasnya. Tapi anak-anak kita bisa menjuarai. Ada 3 kemarin kategori untuk kelas senior dan kelas junior itu kita bermain di final melawan tuan rumah. Dan pertandingan sangat kemarin itu terjadi jual beli serangan. Kita memang mengalami kesalahan dramatis
selisih poinnya sangat tipis kemarin seperti itu. Oke, dari 14 medali itu ada medali apa saja, Pak? Jadi dari 14 medali itu untuk kelas prestasi kita meraih 2 medali emas, 3 medali perak dan sisanya itu adalah medali perunggu. Oke, kalau dari Pak Sardi sendiri sebagai ketua pengurusnya ini dan juga mungkin ada beberapa respon dari pelatih-pelatih dari atlet-atlet kita ini, tantangan terberat apa Pak yang dihadapi para atlet selama mengikuti pertandingan di Surabaya kemarin? Jadi tantangan yang pertama kemarin bahwa kita datang ke sini dengan waktu yang begitu mepet. Karena kita datang hanya 2 dari event kejuaraan sehingga anak-anak sedikit mengalami kelelahan. Terus yang kedua, turnamen kemarin itu menggunakan sistem peraturan baru yang kita belum terbiasa. Belum terbiasa, sehingga itu juga menyebabkan kita kemarin di awal-awal itu permainannya itu kurang begitu maksimal. Tapi di tengah perjalanan kita bisa mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh panitia kemarin seperti itu. Oke. Berarti ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa Pak ya. Jadi sangat beradaptasi dengan cepat begitu di lapangan begitu Pak ya. Ya betul Pak. Karena di Taekwondo ini Pak, di pertandingan itu peraturan itu sangat berubah drastis dalam beberapa bulan itu sudah berubah karena kita mengikuti peraturan internasional. Jadi kemarin di sini yang menjadi wasit utama adalah wasit internasional sehingga mereka menerapkan peraturan yang dipakai selama ini di internasional. Dan kita bersyukur Manggarai Barat kita bisa mengimbangi dan kita bisa ikut sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh panitia kemarin. Oke, dari 14 medali yang diraih Pak Sardi ini, adakah penampilan atlet atau pertandingan tertentu yang paling berkesan dan menjadi sorotan selama kejuaraan berlangsung kemarin, Pak? Tampilan berkesan itu yang terjadi di Bandar 54 itu Bandar 54 itu merupakan atlet terbaik Jawa Timur menghadapi atlet terbaik kemarin itu atlet nama Adam. Jadi pertandingannya memang 2 ronde. Dan itu selisih poinnya sangat tipis kemarin. Dan begitu juga yang terjadi di kelas junior under 45 dan 48. Jadi atlet kita juga sangat bermain baik dan kekalahan juga sangat dramatis. Sampai-sampai kita hampir melakukan blow up kemarin karena tidak menerima apa yang diputuskan oleh wasit kemarin. Tetapi dengan lapang dada kami menerima hasil itu pada akhir ini. Oke. Dari Pak Sardi sendiri sebagai pengurus ini, bagaimana strategi pembinaan atlet taekwondo di Manggarai Barat ini Pak, sehingga mampu bersaing dengan atlet-atlet dari daerah lain di tingkat nasional? Tadi terima kasih Pak. Terkait strategi yang kami jalankan selama ini, jujur kita berpikir bahwa Manggarai Barat ini sebenarnya memiliki potensi besar terhadap pembinaan olahraga seperti taekwondo. Nah, selama ini targetnya kita memang cukup besar. Kita menunjukkan beberapa pelatih untuk melatih anak didiknya. Tujuan kita yang terdepan adalah bagaimana nanti anak-anak mabar ini sebagiannya bisa lolos PON di tahun 2008. Sehingga dari sekarang kita mempersiapkan betul. Apalagi di 2028 nanti itu kita NTT sebagai tuan rumah. Ini kesempatan baik untuk anak mabar agar teknologi mabar ini bisa mengirimkan atlet terbaik mewakili NTT di tahun 2028 nanti. Seperti itu. Oke, baik. Terakhir Pak Sardi, ini bisa disampaikan setelah pencapaian ini target dan agenda apa yang akan dipersiapkan oleh Pemcap Taekwondo Indonesia Manggarai Barat untuk menghadapi kejuaraan-kejuaraan berikutnya, Pak? Terkait agenda kita ke depan, yang jelas kami Taekwondo Manggarai Barat mengevaluasi kembali apa yang kami capai hari ini untuk memperbaiki ke depan. Dalam waktu dekat juga kami Taekwondo Manggarai Barat ini akan mengoptimalkan pelatihan tingkat kabupaten. Artinya atlet-atlet terbaik ini akan kami kumpulkan untuk dibina secara khusus. Karena selama ini pembinaannya masih berada di tingkat klub atau bidang masing-masing. Setelah pulang ini kami akan menarik atau
yang mulai dari medali emas sampai medali perunggu itu akan menjadi beberapa pihak di kabupaten seperti itu. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Sardi. Selamat pagi. Terima kasih banyak dan sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Kanal informasi